Selamat datang kembali di mata kuliah Manajemen Informasi dan Inovasi. Kali ini kita membahas topik privacy, ethics, dan surveillance capitalism. Pertama-tama mungkin kita perlu garis bawahi terlebih dahulu kenapa privasi menjadi isu yang sangat penting. Karena di era digitalisasi yang sangat masif ini, data kita semua menjadi sumber daya yang begitu berharga. Nah, setiap aktivitas online yang kita lakukan pasti akan meninggalkan trace ya, akan meninggalkan jejak data yang kemudian dapat dikumpulkan oleh platform digital. Ini yang seringkali disebut sebagai big data. Nah, seringkali tanpa pengetahuan atau tanpa persetujuan, data semua itu diambil atau dikelola oleh platform digital. Ada pengguna yang sadar, tapi ada pengguna yang kemudian mengabaikan atau bahkan malah tidak mengetahui sama sekali. Nah, hal ini menciptakan ketidakseimbangan kekuatan antara platform besar yang menguasai, mengendalikan data pengguna versus kita sebagai individu yang menggunakan layanan atau jasa yang mereka tawarkan, karena kita hampir kehilangan kontrol atas informasi pribadi yang kita miliki. Oleh karena itu, privasi itu menjadi isu yang sangat penting karena bagaimana data ini dipakai itu bisa berdampak besar pada kebebasan, keamanan, bahkan demokrasi. Saya berikan ilustrasi yang sederhana saja ya. Kalau misalkan saya punya sepeda motor, terus kemudian Anda pinjam sepeda motor saya, maka begitu Anda selesai meminjam, Anda kembalikan, saya bisa melihat secara fisik, misalnya apakah bensinnya berkurang banyak, berarti Anda meminjamnya untuk berjalan dalam jarak yang cukup jauh, atau kalau misalnya Anda mengembalikan dalam keadaan baret-baret, berarti ada kemungkinan sepeda motor Anda gunakan untuk nabrak atau jatuh dan lain sebagainya. Tapi dalam konteks data, misalnya Anda meminjam NIK saya atau Anda meminjam profil saya, untuk katakanlah untuk keperluan mendapatkan promosi di salah satu marketplace atau di salah satu platform tertentu, maka saya tidak bisa melihat sejauh mana data itu dimanfaatkan, digunakan, dimanipulasi, dan seterusnya. Nah, di sini saya ingin sampaikan beberapa prinsip utama dalam data privasi. Yang pertama adalah data pribadi, yaitu informasi yang dapat mengidentifikasi siapapun, individu, bisa berupa nama, bisa berupa alamat, bisa berupa nomor telepon, bisa berupa perilaku, kebiasaan online yang dilakukan, dan seterusnya. Nah, data pribadi ini sangat berbeda dengan data publik karena tidak terkait dengan identitas tunggal seseorang. Dan data pribadi ini bisa dilakukan triangulasi. Sebagai contoh, mungkin Anda tidak tahu nama saya, tapi Anda tahu alamat saya, Anda tahu nomor telepon saya, Anda tahu kebiasaan-kebiasaan saya. Kalau data-data itu ditriangulasi, maka nanti Anda akan end up atau akan ketemu profil saya. Prinsip yang kedua adalah minimisasi data. Prinsip minimisasi data maksudnya adalah organisasi hanya mengumpulkan data yang benar-benar diperlukan dan tidak menyimpan berlebih. Itu aturan normatif yang harus dijalankan ya. Mereka harus menaati prinsip minimisasi data. Dan ada juga konsep purpose limitation, bahwa data yang digunakan atau data yang diperoleh itu hanya boleh dimanfaatkan, hanya boleh diolah, dan seterusnya sesuai tujuan yang sudah disepakati bersama dan tidak boleh disalahgunakan. Nah, problemnya adalah kita sebagai pengguna, kita seringkali dalam bahasa hukum disebut sebagai subjek data. Sesungguhnya kita memiliki hak-hak fundamental seperti mendapatkan akses penuh terhadap data yang dikumpulkan, kemudian melakukan koreksi, misalnya datanya keliru, profilnya salah, dan lain sebagainya, atau bahkan bisa meminta penghapusan data, atau istilahnya adalah right to be forgotten. Ini semua memberikan kontrol yang lebih besar kepada pengguna atas informasi pribadinya. Cuman masalahnya adalah pertama, kita sebagai subjek data mungkin tidak aware dengan itu, atau yang kedua, platform yang menguasai data kita mungkin tidak berkenan untuk memberikan fitur-fitur itu semua. Nah, Shoshana Zuboff dalam bukunya berjudul Surveillance Capitalism menguraikan bagaimana platform digital besar
beroperasi dengan model bisnis yang disebut sesuai dengan judulnya surveillance capitalism. Maksudnya adalah data pengguna dikumpulkan dengan sangat masif, kemudian diolah sedemikian rupa untuk memprediksi perilaku dan bahkan mungkin untuk mempengaruhi keputusan konsumsi. Nah, data yang dikumpulkan ini kemudian juga bisa dijual atau digunakan atau dimanfaatkan untuk mengarahkan iklan, untuk mengarahkan konten, atau untuk mengarahkan pada kepentingan-kepentingan tertentu yang ditargetkan dengan maksud memberikan pengaruh dan keuntungan yang komersil maupun non-komersil. Ada mekanisme utama yang penting di sini. Yang pertama adalah harvesting. Harvesting itu sesuai dengan namanya ya, memanen, mengumpulkan data melalui tracking cookies yang ada di sistem atau aplikasi yang kita gunakan, melalui sensor yang ada di dalam piranti yang kita pakai. Kemudian juga bisa melalui berbagai macam teknologi surveillance lain yang berjalan di belakang layar. Karena kadang-kadang misalnya di smartphone kita menjalankan satu aplikasi tertentu, ternyata dia memiliki akses untuk melihat kontak kita, untuk melihat foto kita, untuk melihat file yang ada di dalam handphone kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, mekanismenya adalah machine learning yang sudah disampaikan di sesi sebelumnya. Ini adalah algoritma canggih yang dimanfaatkan untuk profiling dan segmentasi pengguna supaya bisa mengoptimalkan iklan atau konten yang dituju, kemudian juga digunakan untuk memperkuat kontrol atas perhatian dan perilaku pengguna. Nah, teknologi tracking itu sendiri ada berbagai macam ya. Yang pertama bisa memanfaatkan cookies dari pihak pertama dan pihak ketiga yang memantau aktivitas kita di dunia maya. Kemudian yang kedua adalah fingerprinting. Ini adalah teknik yang mengidentifikasi perangkat secara unik tanpa menggunakan cookies tertentu. Karena misalnya di handphone kita masing-masing punya email tertentu yang sangat unik dan berbeda antara satu dengan yang lain. Kemudian kalau kita mengakses internet, kita juga akan mendapatkan IP address tertentu yang berbeda dari piranti yang lain dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah Software Development Kit atau SDK. Ini adalah aplikasi mobile yang bisa mengirimkan data pengguna kita, data yang kita manfaatkan, aplikasi yang kita jalankan, dan seterusnya ke server yang ada. Nah, di satu sisi memang personalisasi tadi bisa meningkatkan relevansi, bisa meningkatkan konversi, bisa memperbaiki pengalaman pengguna secara umum, dan bahkan meningkatkan revenue dari bisnis yang bersangkutan. Tetapi ada risiko lain yang mungkin juga berpotensi untuk muncul ya, yaitu overprofiling, yaitu membuat pengguna itu seperti terkurung dalam gelembung informasi atau bahasa teknisnya echo chamber, sehingga meningkatkan manipulasi psikologis dan berpotensi besar untuk melanggar hak asasi. Maka dari itu, platform seharusnya punya tanggung jawab etis untuk memastikan bahwa persetujuan yang diberikan pengguna benar-benar bermakna ketika terms and condition. Biasanya kalau kita mau mendaftar layanan tertentu, itu dikemas dalam bahasa yang rumit dan panjang, kadang-kadang sengaja dalam tanda kutip ya, sengaja dibuat berbelit-belit dan seterusnya, sehingga mungkin agak sulit dipahami oleh pengguna. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sesungguhnya cara untuk membedakan antara dorongan atau pengaruh atau nudging yang sehat dengan manipulasi yang menghilangkan otonomi, kebebasan, hak dari pengguna. Itu setidaknya dua concern yang perlu dijawab oleh platform. Dan platform juga harus mengedepankan transparansi dalam algoritma yang mereka pakai, memberikan opsi untuk keluar, opt-out dari penggunanya, kemudian bersedia menjalani audit eksternal independen untuk memastikan praktik yang mereka lakukan itu tidak merugikan privasi dan tidak melanggar hak dari para pengguna. Di Uni Eropa, mereka punya GDPR, regulasi yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. Ini secara eksplisit memperketat persetujuan dari pengguna, kemudian memberikan hak transfer atau data portability. Kemudian yang ketiga adalah kewajiban pengungkapan kalau terjadi pelanggaran, dan sanksinya sangat berat karena bisa mencapai 4% dari pendapatan global perusahaan. Ini yang nampaknya perlu diadopsi segera dan di-enforce juga untuk konteks di Indonesia. Nah, kalau di Uni Eropa mereka punya GDPR, di Amerika ada misalnya California Consumer Privacy Act atau CCPA.
Kemudian di Indonesia kita juga punya yang belum lama dirilis, yaitu perlindungan data pribadi, Undang-Undang PDP, yang sudah mulai diimplementasikan. Lalu dari sisi platform itu sendiri, sesungguhnya sudah mulai muncul banyak tekanan bagi mereka untuk mengadopsi konsep-konsep yang menarik, ya, misalnya seperti privacy by design. Ini adalah konsep yang melekatkan etika dalam setiap pengembangan produk. Kemudian mereka juga dituntut untuk memberikan policy atau kebijakan yang lebih seimbang, misalnya kurasi konten untuk melawan misinformation, tapi juga di sisi lain tetap memberikan kebebasan berekspresi bagi para penggunanya. Kalau teman-teman ingat, mungkin beberapa waktu lalu ada kasus kontroversial Cambridge Analytica. Ini adalah skandal yang cukup besar karena sekitar 87 juta pengguna Facebook datanya diambil tanpa izin untuk micro-targeting secara politik. Dan ini adalah contoh paling nyata dari praktek surveillance capitalism. Dalam hal ini, Facebook dianggap gagal, ya, bersalah karena tidak melindungi API-nya dari penyalahgunaan pihak ketiga dan tidak menjamin data pengguna secara memadai. Dan ini yang kemudian memicu tuntutan bagi para platform besar untuk memberikan transparansi yang lebih besar, kemudian menerapkan privacy by design dan mendorong regulasi yang lebih ketat seperti GDPR dan seterusnya, termasuk di dalamnya mendorong audit eksternal dan lain-lain. Nah, tentu saja teknologi yang bersifat data-driven ini memang menarik karena di satu sisi memungkinkan platform untuk mengubah atau memodifikasi sedemikian rupa fitur dan layanan mereka supaya lebih personal, supaya nanti bisa meningkatkan penjualan dan seterusnya, tapi di sisi lain tentu harus diimbangi dengan pengakuan terhadap hak pengguna atas privasi mereka masing-masing. Kemudian kita juga masih berkutat dengan fragmentasi regulasi karena banyak sekali aturan di berbagai negara yang menyulitkan perusahaan global, platform-platform besar ini dalam mengelola data mereka dengan efektif dan comply atau taat kepada aturan hukum yang berlaku. Tapi yang ingin saya highlight adalah poin ketiga, yaitu terkait dengan kesadaran pengguna. Karena di satu sisi kita sebagai pengguna juga mungkin harus mengedukasi diri kita sendiri supaya lebih bisa memahami risiko privasi dan tidak dengan mudah asal ngeklik, ya, asal mencentang tombol setuju, agree, dan seterusnya tanpa membaca atau tanpa melihat konsekuensi yang mungkin muncul setelah kita melakukan hal tersebut. Jadi kalau bisa disimpulkan, privasi itu pada dasarnya adalah hak dan nilai kita. Privasi itu bukan sekedar soal patuh atau taat pada hukum, tapi sesungguhnya ini adalah bagian dari fondasi kepercayaan yang harus terus dijaga, harus terus dibangun supaya platform digital, ekosistem digital itu bisa hidup dengan sehat dan berkelanjutan. Kemudian juga kita menyadari bahwa perlu ada semacam keseimbangan, ya. Di satu sisi inovasi harus didorong untuk lebih cepat, lebih adaptif, lebih fleksibel dan seterusnya, tapi di sisi lain kita juga tidak boleh mengabaikan atau membiarkan perlindungan data itu jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau jatuh pada kepentingan yang salah. Kemudian penting juga bagi individu untuk terus-menerus meningkatkan literasi digital, terus-menerus berusaha memahami risiko yang muncul, dan mungkin, ya, to some extent kita bisa memanfaatkan alat bantu privasi, misalnya seperti VPN atau menggunakan blocker atau menggunakan tools sejenis, dan memberikan perhatian yang lebih serius terhadap aplikasi-aplikasi yang meminta izin kita atau meminta permission dari kita, gitu. Nah, akhir kata mungkin dalam dunia yang makin digital ini, menjaga privasi data pada dasarnya bukan hanya sekedar tugas pemerintah atau regulator, atau tugas platform dan perusahaan, tetapi juga tanggung jawab bersama oleh seluruh pengguna. Dan keseimbangan ini harus terus dijaga supaya teknologi bisa terus membawa manfaat tanpa mengorbankan hak-hak dasar kita sebagai manusia.
Dan ini adalah akhir dari sesi ke-10. Selanjutnya kita akan membahas misinformation and the post-truth era.